Dia cerita begitu. Ceritanya semangat banget ya. Kalau dia bisa cerita, kita tahu ada dokter bagus, kita bisa cerita ke orang tentang dokter bagus. Sebetulnya kita punya dokter di atas segala dokter yang jauh lebih bagus, betul? Pernah cerita gak? Masalahnya simpel aja sih sebenarnya. Kalau kita tahu ada tempat makan yang begitu enak, kita bisa ngalamin dan nikmati makan di situ. Kita pengen cerita sama orang, kenapa kalau ini kok susah ya? Gitu. 10M. Banyak sedikit? 10M itu yang nyemplung. Makanya kenapa heboh semua itu sekampung-kampung katanya. 10M hilang. Ya buat sebagian orang ya biasa, tapi buat kita, buat saya termasuk ya, 10M itu besar. 10M mati cuman satu ketika nyemplung semua. Tapi buat Yesus, satu jiwa ternyata lebih berharga daripada 10M. Sebab aku gak malu untuk beritain Injil Kristus ke sana. Kenapa katanya? Karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keren banget ini. Waktu saya ngerti. The power of God into salvation. Kuasanya Tuhan, senjatanya untuk memenangkan jiwa, untuk keselamatan. Apa itu? Kabar baik, good news, kasih karunia Tuhan. Kita tahu, condemnation tidak mungkin menyelamatkan. Tapi kabar anugerah itulah yang menyelamatkan. Nah, dan dari tanda-tandanya bahwa kedatangan Tuhan memang udah semakin dekat. Makanya Jesus is coming soon. Tandanya adalah apa? Nah, ini mulai ada perang nih. Harusnya minggu depan saya udah ada di Israel sama Nisim. Harusnya. Saya bawa grup 31 orang, udah siap-siap sampai bikin seragam, kaos semua, udah jadi. Pembayaran semua udah lunas, udah dapat koper bahkan. Tinggal berangkat. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu, kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, tiba-tiba ini terjadi, batal. Ya airline cuman kasih boleh ditunda sampai bulan Maret reschedule. Tapi kalau masih perang juga, ya mungkin mundur lagi. Saya sendiri, ya saya pikir panjang memang perangnya. Saya juga pikir, aduh bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya masih pergi lagi sekali lah kalau bisa gitu. Kapan sih the day of judgment itu datang? Kapan sih hari Tuhan itu datang? Kapan hari Tuhan datang? Ya kita lihatlah di Alkitab kita bilang apa. Kapan hari Tuhan itu datang? Ketika Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan the end will come? Ini salah satu tanda yang paling utama menurut saya. Memang ada tanda-tanda lain, misalnya perang, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Tapi ini adalah salah satu tanda juga. Bahwa kapan then the end will come. Akhir dunia akan datang. Kapan? When this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. Kalau kita baca, ya kita percaya dong apa yang Alkitab tulis. Jadi Injil harus diberitakan dulu ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Barulah akhirnya datang. Kalau orang Hamas, mereka percayanya, ya mereka harus bunuh dulu orang Yahudi. Dan mereka mau lakukan itu dengan rela hati atas apa yang mereka percayai. Kalau kita percaya ini, apakah kita mau melakukannya dengan rela hati? Kalau kita tahu, karena ternyata apa? Ternyata kita bukan cuma lagi nantiin Tuhan datang. Tapi ayatnya bilang, kita ini lagi menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Dibilang di sini, as you look forward, nunggu katanya, to the day of God, tadi hari Tuhan, dan speed it's coming. Ternyata ada dua. Hari ini kita bukan lagi hanya menunggu, tapi Tuhan mau untuk kita juga mempercepat. Apa yang menjadi kepercayaan kita, bagaimana Tuhan bisa datang, the end will come. Orang Hamas, mereka mau dan berani lakukan demi mempercepat.
Nah ini yang Tuhan lagi bukakan dalam 3 bulan terakhir inilah buat saya. Nah bahkan ayat ke-13 ya bilang gini. Jadi kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Dan sesuai dengan janjinya Tuhan, kita ini apa yang sedang kita nantikan ini? Kita memang sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Yang di dalamnya berdiam kebenaran. Kebenaran adalah seorang pribadi. Kita tahu Jesus is the way, Jesus is the truth. Dialah jalan, dialah kebenaran. Jadi di dalamnya langit yang baru dan bumi yang baru itu ada Yesus, sang kebenaran itu. Kita lagi nantikan itu kapan datang. Dan kita bukan cuma nantikan, kita juga mempercepat. Dengan cara Injil itu harus diberitakan dulu ke seluruh dunia. Barulah, itu kalimatnya. Setelah itu tiba kesudahannya. Kalau begitu balik lagi. 3 bulan terakhir Tuhan ingetin tentang sesuatu. Yaitu apa? Amanat agung. Setiap kali ini kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, termasuk saya, begitu dengar amanat agung, aduh, kayak sebuah beban dalam hidup. Mesti nginjil, aduh, ya khotbah amanat agung. Tapi ini saya mau share buat saudara nih. Sesuatu yang Tuhan simpan di hati nih. Saya harap saudara bisa tangkap ini betul. Saya juga ngalamin kayak gitu. Tiap kali amanat agung. Gue mesti pergi, mesti nginjil, mesti gini, mesti gitu. Kayaknya jadi sebuah beban gitu. Tapi kan kita tahu ini kan kebenaran, betul gak? Memang amanat agung itu adalah kalimat terakhir yang Yesus bilang. Kalau dibilang grace, oh jelas itu di perjanjian baru. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia kasih tahu itu. Itu bukan tugas buat orang Yahudi. Itu tugas kita. Ya termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus Mesias. Ke murid-muridnya dia ngomong. Termasuk ke kita yang menjadi penerus kan gitu. Kalau kita ambil semua berkat Abraham melalui Yesus. Ya kita ambil juga dong sebenarnya. Semua perintah tanda kutip yang Yesus mau untuk kita lakukan. Perintahnya ini adalah perintah untuk semua pengikutnya. Dan ini salah satu perintah utama, perintah penting. Yaitu apa? Karena itu pergilah katanya. Jadikanlah semua bangsa muridku. 1, jadikan murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Termasuk baptisan Roh Kudus. Karena itu kekuatan yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajar. Supaya bisa mereka melakukan perintah. Apa yang Yesus mau untuk kita kerjakan. Ajar. Dan ketahuilah. Ini saya agak malu sedikit sih. Kemarin-kemarin saya itu selalu ngutip ayat ini. Kita di akhir zaman jangan khawatir. Ketahuilah. Tuhan bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan akan selalu menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Tapi waktu Tuhan bukain lagi, Tuhan kasih lihat lagi ayat ini. Tuhan cuma bilang apa? Coba kamu baca yang betul tuh ayat. Dan ketahuilah, ini kan ayat jadi satu kesatuan. Ketahuilah aku menyertai kamu, kamu siapa? Kalau dibaca ayatnya dengan jelas. Kamu yang pergi. Karena Tuhan bilang, karena itu tuh berarti kuat pisan. Karena itu semua, ayat sebelumnya adalah, itu lebih lagi, ayat sebelumnya adalah segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Kalau sudah diberikan kepadaku, kata Yesus, berarti sudah diberikan juga milik kamu, karena aku di dalam kamu. Karena itu loh, karena kamu punya power, pergi. Yang Tuhan mau. Dan kalau kamu pergi, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Kenapa sampai kepada akhir zaman? Karena lewat kamu pergi, kamu beritakan Injil sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Makanya kamu harus pergi. Dan itulah nanti tiba. Dan aku akan menyertai ketika kamu pergi. Kalau mau diambil semua konteksnya itu. Waduh, buat saya ya oke lah. Nah, Tuhan mulai bukakan dalam 3 bulan terakhir ini gara-gara ada salah satu teman saya. Teman SMA, dia di Amerika. Sekarang udah warga negara Amerika, udah 23 tahun di sana. Sejak dia ambil kuliah di sana dan ini nanti itu akhirnya ya udah tinggallah di sana lah. Dan dia udah 18 tahun kerja di perusahaan.
Jadi kan awalnya dia kuliah 5 tahun lah, mungkin S1, S2, setelah itu dia kerja. Waktu itu dia sempat cerita ke saya, dia pengen kerja di perusahaan yang ada pelayanannya. Karena ini dia waktu di sini juga di gereja dia cukup aktif. Dan Tuhan jawab tuh, akhirnya dia kerja di perusahaan broadcasting Kristen. Jadi siaran rohani Kristen nomor 2 terbesar di Amerika. Nomor 1 terbesar di Amerika itu CBN, Christian Broadcasting Network. Yang nomor 2 terbesar di Amerika itu adalah Daystar. Yang ketiga GATV. Jadi Daystar itu nomor 2. Pastor Prince sering diundang di Daystar. Itu selalu. Nah, jadi dia kerja di situ bagian accounting. Mulai dari bawah sampai sekarang head accounting. Jadi dia membawahi 8 orang bagian accounting. Enak dong, kan jadi kemarin ketemu 3 bulan yang lalu dia datang, pulang setelah hampir 6 apa 7 tahun gak pulang karena ada pandemi juga lah. Dan orang tuanya masih ada di Bandung sih sebetulnya. Jadi dia nengok orang tuanya lah gitu setelah hampir 6 bulan, 6 tahun gak ada pulang. Jadi waktu ngobrol sama saya tanya cerita sama dia macam-macam cerita. Terus dia cerita kayak gini, iya sih kata dia, sebenarnya udah enak. Jadi apa, penghasilan udah tinggi, keluarga, anak segala udah nyaman. Jadi dia bilang udah gak ada masalah lah hidupnya katanya. Tapi dia ngerasa kayak kosong hidup dia. Dia bilang sampai, gue sendiri bingung sih katanya. Semua tuh nyaman, apa aja semua ada. Kasih karunia Tuhan berlimpah semua. Kesehatan oke, semua oke, kata dia. Tapi kok kayak ada bosen kata dia, hidup tuh boring kata dia. Sampai satu ketika dia mungkin pikir, gara-gara gereja kali ya katanya. Jadi dia mulai coba dari satu gereja lain, gereja, sampai akhirnya dia ke sebuah gereja namanya Bethel Church. Kalau saudara tahu Bethel Church terkenal, ada Bethel Music, Bethel Worship, itu carry job segala macam, itu gereja gede lah gitu. Dan di situ ada satu papan gede katanya begitu dia masuk, itu ministry-ministry yang ada di situ. Pelayanan-pelayanan apa? Jadi kalau kamu mau ikutan pelayanan anak, misalnya ini di bawahnya itu ada nama dan ada nomor WA lah gitu. Ada 5 orang. Ini kalau mau ikut pelayanan youth, nih ada gini. Kalau kamu mau multimedia, ini apa segala. Tiba-tiba dia lihat sebuah pelayanan, ini outreach katanya. Pelayanan outreach, Bethel Outreach. Dan waktu dia lihat itu, terus cuma ada satu nama. Dan tiba-tiba Tuhan kayak gerakin dia. Kamu kontak itu. Dan akhirnya dia kontak WA itu. Ini apa ya? Bethel Outreach ini apa? Oh ternyata mereka kumpul setiap hari Selasa jam 7 malam. Di tempat yang berbeda-beda, tiap hari Selasa kumpulnya beda. Minggu ini kumpulnya di Pakuwon, minggu depannya di Tunjungan, minggu depannya lagi di mana gitu. Jadi beda-beda, nanti di WA di situ. Dan dia coba ikut, dia pengen tahu. Waktu dia cerita pas pertama kali dia datang, itu ada sekitar 20-30 orang lah, 25-an gitulah dia cerita. Dan kemudian leadernya bilang, oke kamu baru, oke kamu join dulu ya. Dan mereka diutus berdua-berdua, sama kayak Yesus waktu ngutus 70 murid. Berdua-berdua kecuali dia bertiga lah karena dia ini orang baru. Dan terus apa? Mereka dikasih waktu pergi 1 jam. Jadi ini leadernya atur, kamu pergi ke sana, kamu ke situ, kamu ada mall di situ, kamu ke taman di situ, kamu ke sini, berdua atau bertiga, 1 jam kita kumpul lagi di sini, jam 7 sampai jam 8 malam. Dan saudara tahu mereka pergi dan dia ikutin leadernya cuman apa? Ketemu orang, dia cuma nanyain tentang keselamatan. Kalau kamu mati hari ini, kamu kira-kira masuk mana ya? Kamu tahu gak ada surga dan neraka? Kalau dia tahu udah Kristen, oh puji Tuhan, kita sama-sama orang percaya. Kalau gak tahu, ditanya boleh gak saya jelasin? Dan saudara tahu, pas pertama dia pergi, pulang dalam waktu 1 jam, nyampe balik lagi, berapa jiwa yang terima Yesus? 8. Saya sampai, hah? 1 jam? Iya, 8. Wow. Saya bilang, dan dia cerita, hidup gue ya katanya jadi exciting tuh. Hari Selasa adalah hari yang paling gue tunggu-tunggu. Setiap hari Selasa. Karena apa? Exciting hari ini gue mau pergi. Dan saya terus tanya, udah berapa lama? Hampir 1,5 tahun katanya, sejak pandemi dibuka. Jadi orang kan mulai banyak berkeliaran lagi. Terus saya tanya, pernah gak sih gak dapetin jiwa yang bertobat? 1. Pernah gak? Gak pernah kata dia. Minimal 1 kata dia. Paling rendah 1. Jadi selama 1 jam itu gak pernah dia gak dapat. Dan terus tadi tim yang pertama ini pulang, dia kan dapat 8 kan. Dikumpulin dari tim, lu berapa? Ini ada catatan datanya semua ya. Ditotalin berapa? 87 orang. 1 jam. Saya bilang, wow.
1 jam 87 orang terima Yesus. Dan mereka catat kemudian di follow up lagi nanti berikut. Jadi kadang-kadang bisa 113 katanya. Kadang lagi sedikit ya 50-an. Tergantung daerahnya agak sepi. Kadang 40. Tapi gak pernah tim dia sendiri sekarang udah jadi leader, dia cerita. Jadi dia sekarang udah mimpin, nentuin jalan, nentuin orang siapa ada yang dampinginya. Buat saya, wow, luar biasa ya. Dan ini katanya awal culture-nya kalau saya baca dari Battle Outreach itu. Everyday believers katanya helping the lost experience and follow Jesus. Tujuannya simple aja. Orang Kristen itu setiap hari berusaha bantu orang-orang yang terhilang untuk mereka bisa mengalami dan bisa ikut Yesus. Jadi apa? Ceritain aja tentang Yesus katanya. Kalau mereka nolak, ya kita bukan debat. Jadi kalau dia mau ajak debat, gak perlu berdebat. Kenapa? Karena cuma punya waktu 1 jam kan. Wasting time, habisin waktu. Kalau dia gak mau, mereka debat. Ya udah gak apa-apa, kamu gitu. Oke, sorry ya, gak apa-apa, gak ada masalah. Oke, udah, cari lagi aja orang katanya. Diajarin gitu. Dan mereka pakai cara penginjilan Romans Road. Romans Road adalah ayat-ayat yang ada di kitab Roma. Jadi kalau saudara sekolah, dulu saya pernah ngajar di sekolah Alkitab loh, tentang penginjilan di Jakarta. Jadi itu ada teori-teori lah ya, memang teori tentang gimana sih kita punya penginjilan tuh ada teori-teorinya. Salah satunya Romans Road itu ada 5 ayat dari kitab Roma. Bahwa apa? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kita butuh upah dosa adalah maut gitu. Tapi kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan gitu. Apa segala ya, pokoknya ayat-ayat di Roma lah. Nah kalau mereka pakai teknik itulah ceritanya katanya. Jadi tanya simpel, 1, 2 aja ya, udah cari lagi dengan cepat lah. Intinya kayak gitu. Dan yang buat saya malu adalah seperti sebuah tamparan malam itu saya gak bisa tidur betul. Karena Tuhan ingetin lagi gini. Saya sampai mikir, namanya Edi sih, dalam hati aja saya bilang, hebat sih Edi ya. Tiap minggu dia menangin jiwa. Padahal tahu gak, siapa yang bawa dia ke gereja? Dia orang Buddha. Waktu SMA, setiap minggu saya jemput dia dari barat ke timur, rumahnya jauh. Rumah saya di barat, rumah dia di timur lah sepertinya. Gereja itu di tengah-tengah pusat kota. Setiap minggu saya jemput dia selama 1 tahun hampir. Sampai satu hari dia bilang apa? Udahlah, gue pergi ke gereja sendiri. Puji Tuhan. Dalam hati, tahu diri juga akhirnya. Teman sekolah, teman di SMA, saya jemput tiap hari. Dari Buddha jadi Kristen. Terus saya mulai pikir, wow, tiap minggu dia menangin jiwa. Saya ngapain tiap minggu? Tiap minggu memang saya khotbah sih. Tapi ya saya pikir Tuhan senang sih, suka dengan apa yang saya lakuin. Kan bukan kedugem kan gitu. Tapi adakah sesuatu yang lebih dari itu ya gitu. Dan itu mulai menggelitik 3 bulan terakhir ini. Dan saya mulai bukan coba ya udahlah. Saya pernah cerita juga sini mungkin ya. Naik sepeda, ya udah kadang naik sepeda capek kan, jadi harus punya target dulu. Ujungnya harus nyampe di tukang yang jual degan, itu jual kelapa muda. Jadi itu goalnya. Jadi kalau capek ya berhenti dulu, kalau perlu dorong, pokoknya harus nyampe situ karena tahu nyampe di situ makan kelapa muda gitu. Kepala batok gitu. Sempat waktu itu 2-3 kali nggak ada yang jualnya. Jadi saya bingung kenapa ini ya? Kemana sih Bapak kok nggak jualan? Pas ke situ lagi ada. Jadi saya tanya, Pak kemana Pak? Kok 3 kali saya datang ke sini kok nggak ada? Iya anak saya katanya naik motor ditabrak mobil, kabur lagi orangnya. Terus itu harus patah, harus diperbaiki segala macam, habis 18 juta sampai saya harus jual sapi katanya. Nggak ikutan BPJS lagi. Aduh kasihan saya bilang. Makanya Pak ikut BPJS Pak lumayan lah gitu. Dan terus dia cerita panjang lebar dan saya cuma bilang ya masih untung ya Pak ya, itu cuma patah kaki. Pokoknya orang Indonesia kan untung terus kan. Patah kaki untung patah kaki, bukan patah kepala gitu. Pokoknya untung aja. Jadi saya bilang oh ya Pak masih untung, tapi ya memang kita nggak tahu Pak umur manusia. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Saya aja ini naik sepeda Pak, pulang ke rumah bisa aja ada mobil juga tabrak saya. Dan bisa aja saya juga tiba-tiba meninggal Pak ditabrak. Untung anak Bapak cuma patah kaki kan gitu. Masalahnya Pak, setelah meninggal, kemana kita? Bapak orang muslim kan ya kan? Bapak juga tahu kan, percaya ada surga neraka. Hidup itu gak kemudian hilang lenyap ketika kita mati. Iya. Ya gimana caranya masuk surga Pak? Bisa jawab dia. Dan itu membuka untuk saya bisa nginjil tuh. Dan simpel aja saya beritain Injil dan dia terima tuh semua. Oh gitu ya? Oh gitu? Oh gitu? Saya baru tahu. Oh gitu? Jadi si teman saya ini dia cuma bilang apa? Memang sebetulnya orang tuh lagi butuh denger Injil. Cuma masalahnya
Penginjilan itu sebenarnya simple aja. Evangelism is just tell somebody about Jesus. Penginjilan itu adalah cuma ceritain ke orang tentang Yesus. Tuhan kita luar biasa kan? Iya, ceritain aja. Saya punya temen, hobinya kuliner. Waduh, kalau ketemu saya ceritanya selalu masalahnya makan. Dia bilang, kemarin aku baru makan itu baku teh, enak banget di situ. Kalau kamu makan baku teh di mana? Oh, di sini. Saya bilang, wah nggak ada apa-apanya itu. Kalau di sana, wah udah enak banget itu baku tehnya. Kamu harus coba lah pokoknya. Nanti ketemu lagi bilang, wih aku baru nemu itu ada di gang, ada soto enak banget. Kamu harus coba. Tiap ketemu dia, oh dapat referensi kuliner. Orang yang suka makan memang gitu. Saya dengar gitu. Pernah dengar ibu-ibu lagi juga. Oh dia juga bilang sama kayak gitu. Bu gitu-gitu, waduh bu, itu di sana ada dokter kulit, waduh ciamik banget bu, itu muka bisa jadi kayak porselen bu, lulus. Saya dengar dia cerita bu begitu, ceritanya semangat banget ya. Kalau dia bisa cerita, kita tahu ada dokter bagus, kita bisa cerita ke orang tentang dokter bagus. Sebetulnya kita punya dokter di atas segala dokter yang jauh lebih bagus, betul? Pernah cerita gak? Masalahnya simpel aja sih sebenarnya. Kalau kita tahu ada tempat makan yang begitu enak, kita bisa ngalamin dan nikmati makan di situ. Kita pengen cerita sama orang, kenapa kalau ini kok susah ya? Gitu. Jadi sebenarnya simpel aja. Evangelis itu. Dan ini yang saya ceritain ini baru kejadian 2 minggu kemarin nih. Jadi kan tadi saya bilang banyak teori-teori lah penginjilan, tapi itu teori lah udah. Tapi salah satunya, ini yang menarik adalah tentang declaration evangelism. Jadi penginjilan dengan apa? Deklarasi aja. Deklarasi apa? Kalau susah, karena ada orang bilang, waduh tapi saya udah nginjili, susah itu. Orang tua saya diinjili, setengah mati. Nginjili anak saya, waduh gak mau denger. Diinjili ini, aduh susah. Nah ini saya mau kasih tahu saudara, penginjilan itu simple. Contohnya ini, declaration evangelism. Gimana caranya? Caranya adalah deklarasikan tentang kebenaran dari firman. Karena apa? Ayatnya bilang bahwa firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tapi dia akan mengerjakan sesuatu. Karena firman itu bukan mati. Itu adalah living word, firman hidup. Siapa firman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Yesus sendiri kan. Jadi firman adalah seorang pribadi. Makanya firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan mengerjakan, bisa kerjain sendiri. Nah, saya percaya itu. Nah di keluarga saya, keluarga besar, ada satu itio saya lah. Itio, jadi apa kayak paman lah gitu. Paman saya, ini satu-satunya yang belum terima Yesus umur 84 tahun. Susahnya minta ampun karena dia orang kaya, punya 3 pabrik. Kaya banget lah. Jadi buat dia apa? Tanpa Tuhan juga saya bisa kaya, gak butuh semua. Jadi tiap dikasih tahu gini, gak mau lah ini dan itu. 3 bulan yang lalu kurang lebih, ini II-nya datang main ke rumah. Dan saya baru lagi ketemu teman saya yang di Amerika ini. Jadi lagi hot-hotnya. Jadi waktu saya ketemu itu, saya langsung bilang, pernah gak injilin itu? Pernah gak ngomong tentang, sering itu. Tiap kali diomong juga dia langsung, udah diam, gak usah ngomong katanya. Tiap kali ini, udah tahu, udah diam aja. Kemudian saya bilang ke dia, coba pakai declaration evangelism. Jadi gimana caranya? Kalau pagi-pagi bikinin kopi, bawa breakfast, kasih ke dia, kutip aja satu ayat, bukan buat berdebat, karena ayat itu adalah firman Tuhan, firman kebenaran. Ngomong aja, hari ini sambil bawain, bilang apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia tuh mengasihi kamu. Baru si ini mau ngomong, tinggalin aja. Besoknya, datang lagi bawa kopinya, kasih tahu lagi apa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, dia bisa mengampuni dosa kita. Siapa bilang? Tinggalin lagi. Sesering mungkin. Malam-malam mau tidur, dia sering ngomong juga namanya itu. Itu tuh Tuhan Yesus sayang. Keni. Nah katanya gitu. Ya gak apa-apa. Tapi terusin aja kayak gitu. Jadi kita kutip ayat kebenaran, kita kasih kebenaran. Ini firman kebenaran, the living word, firman hidup. Tadi firman tidak akan kembali dengan sia-sia. 3 bulan kemudian masuk rumah sakit suaminya. Masuk rumah sakit. Saya dengar, masuk rumah sakit. Memang udah tua sih, umur 84, berjalan pakai tongkat, kadang pakai kursi roda gitu. Dan terus, waktu di rumah sakit istrinya tanya, mau gak didoain?
Saya panggilin ya pendeta ya, teman kamu tuh yang dulu pernah bisnis, dia tahu temennya itu, sekarang jadi pendeta lah gitu. Iyalah boleh katanya. Datang ini pendetanya. Dan kemudian kasih tahu. Ditanya, kok ini gini, mau didoain ya gini. Percaya nggak Yesus itu Tuhan dan mengasihimu? Dia bilang, percaya. Bisa gitu loh. Selama 84 tahun kita doain tuh sekeluarga besar, setengah mati. Tuh gini. Ini bisa. Ya, mau nggak dibaptis katanya? Tahu nggak baptisan? Itu bahwa kita mengakui bahwa kita mati dan kita bangkit bersama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mau katanya. Dibaptislah di situ. Ya memang gak dicemplungin lah ya. Itulah diperciki itulah pokoknya sebagai tanda bahwa dia dibaptis. 2 jam kemudian masuk ICU. Setelah dibaptis 2 jam kemudian masuk ICU. 2 hari kemudian meninggal. 2 hari kemudian meninggal. Waktu saya datang itu lihat petinya. Ini orang di keluarga yang saya paling takut dari waktu saya kecil. Kenapa? Serem banget orangnya. Kan bukan orang Kristen kan. Jadi kalau ketemu dia, itu pokoknya kayak curigaan aja. Anak-anak saya juga takut semua. Karena pernah apa? Datang ke rumahnya kan, kasih salam kan. Itu ya, gini. Katanya, gitu. Sampai kapok anak-anak saya diajak ke situ, mau ke rumah itu. Nggak mau, katanya. Serem, takut gitu. Tapi ini waktu saya lihat dia di peti ya. Dia senyum. Yang waktu nyuci itu mayatnya kan yang mandiinnya dia bilang, istrinya cerita, waduh ini si om ini kok lemes semua ya katanya badannya, kayak memang udah pasrah katanya, kayak memang udah pasrah rela semuanya katanya, ini kayaknya orang baik ya katanya. Gak tahu aja dalam hati, ya tapi memang di akhir hidupnya bayangin 2 hari sebelum meninggal, saya senyum. Buat saya, wow. Betapa orang, dan ini kan masalah kekekalan kan, bukan cuma masalah sebentar, ini masalah penting. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara yang masih punya keluarga yang belum, cobalah praktekin. II saya sampai bilang apa, aduh thank you banget saya. Buat saya apa, saya lagi dibakar sama teman saya yang dari Amerika tuh gara-gara dia itu. Jadi saya kalau ketemu orang tua kamu belum dimenangkan, kamu coba lakuin ini. Istrinya ini sampai bilang, luar biasa tuh. Sekali ditanya akhirnya kayak udah nancep semua. Karena tiap hari diomongin terus. Bukan untuk berdebat. Tapi dikasih firman terus. Firman. Luar biasa. Ini orang kaya. Tapi apalah arti kekayaan? Karena saya mau tanya dulu. Satu pertanyaan yang cukup menarik buat saudara. Menurut saudara, di surga ada orang kaya, orang miskin gak? Gak ada. Berarti kalau nggak ada di surga jangan-jangan kayak komunis, rata semua gitu. Semua kekayaannya sama. Tapi Alkitab ternyata bilang betul Bu. Ada. Di surga ada orang kaya, orang miskin. Ada. Tahu dari mana? Tahu dari Yesus. Yesus yang punya surga dia cerita. Dia bilang apa sih ceritanya? Tentang hal mengumpulkan harta. Dia cerita bilang apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi dibilang jangan. Kalau jangan berarti ya jangan. Jangan. Jangan ngumpulin harta di bumi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Berarti kita bisa ngumpulin harta di surga. Berarti ada orang yang ngumpulin harta di surga, ada juga orang yang gak ngumpulin harta di surga. Berarti nanti di surga ada gak orang yang kaya dan yang miskin? Ada. Ada orang yang ngumpulin harta di surga, ada orang yang gak mau ngumpulin. Ya berarti gak ada harta di surga. Tentang hal ini. Kenapa? Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kamu kumpulkan harta di bumi, hati kamu ada di bumi. Kalau kamu ngumpulin harta di surga, hati kamu ada di surga. Jadi nanti di surga ada orang yang mau ngumpulin harta, ada orang yang gak ngumpulin harta. Karena ada orang yang terlalu sibuk ngumpulin harta di bumi, mereka lupa apa yang Yesus kasih nasihat, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di surga, lupa. Tapi ternyata ada di surga. Yang ngumpulin, ada yang gak ngumpulin. Berarti di surga ada yang kaya, ada yang miskin.
Masalahnya sekarang adalah gini, definisi hartanya kita harus samakan dulu. Apa sih harta? Apa sih harta yang paling berharga? Keluarga, betul sekali. Itu menurut keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Gak salah, betul. Buat saya juga harta paling itu keluarga. Cuma kita definisikan dulu harta. Harta itu apa sih? Menurut saya definisi harta itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga atau bernilai. Sendok, harta bukan buat saudara. Kalau buat saya bukan. Kenapa? Gak terlalu bernilai. Kalau sendok potong, patah, hilang, ya saya beli lagi lah. Tapi mobil itu bernilai, mahal. Jadi apa? Ya itu harta. Rumah, ya itu harta. Emas, ya itu harta. Berlian, ya itu harta. Kenapa? Bernilai, berharga. Jadi harta adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Nah ini contoh-contohnya nih, harta-harta yang berharga. Tapi pertanyaannya adalah begini. Ternyata harta berharga tergantung pada tempat dan lokasi. Contoh, kalau saudara udah seminggu, ya sehari lah. Udah sehari ada di padang gurun, antah berantah gitu. Dan saudara gak dapat air. Dan kalau ada orang tawarin, mau emas atau mau satu botol aqua? Saudara pilih mana? Dan aqua, berarti aqua ternyata lebih berharga daripada emas. Di padang gurun yang gak ada air. Saudara nangkap sini. Jadi ternyata relatif ya. Antara berharga dan tidak berharga tergantung lokasi. Nah, kalau orang ini dia mau cari air, dia kemudian gali. Coba gali. Yang didapat apa? Emas. Sok gini, waduh, sebatu besar dapat emas. Tapi mungkin sedih juga, buat apa? Jadi harta adalah ya tergantung lah. Terus kekayaan berarti apa? Kalau saya kasih definisi, kekayaan itu adalah ketika kita memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan. Kalau di padang gurun kita butuhnya air. Berarti kalau di padang gurun orang yang punya air itulah orang kaya, setuju? Bukan orang yang punya emas. Orang yang punya emas di padang gurun, emang bisa diminum itu emas? Bentar lagi 2 hari gak dapat air, mati. Tapi orang yang punya air banyak, itulah orang kaya di padang gurun. Jadi kaya itu adalah memiliki lebih daripada apa yang kita butuhkan. Gak ada kebutuhan nih. Nah di surga pertanyaannya, hartanya di surga itu kan beda. Sekarang emas di surga berharga apa enggak? Kalau saudara bawa di surga, emas itu cuma jadi lantai. Iya kan? Cuma jadi ubinnya doang. Berlian yang sekarang saudara pakai di sini 5 karat apa sekarat? Jangan sekarat, nggak enak banget. Sekarat. Itu cuma jadi fondasi. Bahkan ada 12 batu di situ. Ada kecubung, ada yaspis, ada apa merah delima segala macam itu di situ. Opal itu jauh lebih berharga. Jadi apa? Nggak berharga. Jadi tergantung. Nah, jadi pertanyaannya sekarang gini. Tadi Tuhan bilang apa? Jangan kumpulkan harta di bumi. Tapi kumpulkan, investasilah untuk harta di surga. Apa yang berharga di surga? Ternyata uang berharga nggak di surga? Tidak berharga. Emas berharga nggak di surga? Tidak berharga. Kalau gitu apa yang paling berharga di surga? Tuh udah ada bisik-bisik. Jiwa. Tahu dari mana bahwa betul kalau kita mau kumpulin harta di surga katanya treasure in heaven, berhikmatlah untuk berinvestasi, how to gain an everlasting reward. Bagaimana kita bisa dapat keuntungan yang kekal, reward yang kekal. Investasinya di mana? Betul. The value of the soul. Saudara harus mengerti apa yang paling berharga di surga. Yaitu jiwa. Seberapa berharganya jiwa buat Tuhan? Tadi apa harta yang paling berharga di bumi menurut keluarga Cemara? Keluarga katanya harta yang paling berharga. Buat saya juga. Saya punya anak 3. Kalau anak saya berani tukar dengan sesuatu, berarti sesuatu itu begitu berharga.
jauh berharga daripada anak saya. Betul? Kalau harta yang paling berharga buat saya adalah anak, tapi anak saya berani tukar dengan sesuatu, berarti ini sesuatu jauh lebih berharga daripada anak saya. Bapa di surga punya cuma satu anaknya yang tunggal. Dan dia tukar karena begitu besar kasih Bapa akan dunia. Soul. Dia berani tukar anaknya dengan jiwa-jiwa yaitu saudara dan saya. Keselamatan hari ini kita bisa terima karena kita tukar dengan anaknya, betul? Berarti saudara jauh lebih berharga. Berarti tetangga saudara itu berharga di mata Tuhan. Supir saudara, pembantu saudara, teman saudara, keluarga saudara, jiwa-jiwa itulah harta paling berharga di Tuhan, di surga. Jadi kalau mau investasi, makanya investasi in the value of the soul. Berapa berharganya jiwa-jiwa itu. Dan Yesus gambarkan ini waktu Yesus hidup. Ada satu cerita waktu itu Yesus nyebrang Danau Galilea, dia ke daerah Gadara. Sampai di Gadara, ada orang gila kerasukan setan langsung datangin Yesus. Kita tahu lah ceritanya, langsung datangin. Apa urusanmu? Putra Elohim yang maha tinggi, mau ngapain datang ke sini? Kalau kamu mau usir, waktu kita belum tiba. Belum waktunya kita masuk ke neraka. Belum. Tapi Yesus bilang, tapi kamu harus keluar. Siapa kamu? Legion. Wah, banyak jumlahnya. Terus kemana pindahnya? Tuh, mereka bilang, nah, lihat di sini nih. Ada kumpulan babi. Boleh nggak kita masuk ke sini aja? Dia bilang, semua roh jahat itu memohon kepadanya, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus segera mengizinkan mereka. Maka roh-roh najis itu keluar dan masuk ke dalam kawanan babi itu. Lalu kawanan babi itu berebut, ke tepi jurang dan terjun ke danau. Berebut bunuh diri semua. Gitu. Ada berapa banyak? Jumlahnya kira-kira 2000 ekor. Dan semua mati tenggelam di dalam danau. Mati semua. Para penjaga kawanan babi itu lari dan menceritakan hal itu ke kota dan kampung-kampung. Jadi tersebar dong. Maka orang-orang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka pengen dengar apa yang terjadi. Kenapa? Karena ada 2000 babi berlomba-lomba bunuh diri. Gitu. Nyeburin diri dan berebutan. Nah, saya mau tanya dulu, di sini ada tukang babi nggak? Tukang babi nggak enak banget ya. Atau saudara pernah beli babi? Saya nggak pernah beli babi. Satu babi harganya berapa sih? Tadi saya coba search di internet lah. Tadi pagi sih saya cari berapa ya harga satu babi. Saya juga nggak pernah beli babi. Maksudnya nggak tahu satu ekor. Di internet dibilang satu babi antara 5 sampai 7 juta. Satu babi. Ambillah babi yang kecil lah. Udah 5 juta aja kita pukul rata. Kalau 5 juta, tadi yang nyemplung ada berapa? 2000. 5 juta kali 2000. Berapa? 10 M. Banyak sedikit. 10 M itu yang nyemplung. Makanya kenapa heboh semua itu sekampung-kampung katanya. 10 M hilang. Ya buat sebagian orang ya biasa. Tapi buat kita, buat saya termasuk ya. 10 M itu besar. 10 M mati cuman satu ketika nyemplung semua. Tapi buat Yesus, satu jiwa ternyata lebih berharga daripada 10 M. Kalau hari ini saudara ditanya, nih cek 10 M atau satu jiwa, pilih mana saudara? Coba pikir. Mau yang mana? Cek 10 M atau satu jiwa? Coba pikir dulu sebentar. Ayo, 10 M kapan lagi saya dapat ya? Tapi Tuhan bilang tadi apa? Jangan kumpulkan harta di bumi. Karena ngengat dan karat, karena ini sementara. What's your focus? 10 M. Bukan hal sedikit. Tapi ini satu jiwa. Tahukah saudara satu jiwa jauh lebih berharga daripada 10 M loh. Buat Yesus. Makanya apa yang paling berharga di surga? Saya bilang tadi, jiwa. Satu jiwa lebih berharga daripada 10 M. Masa saudara tahu itu?
Dan yang luar biasa nih, belum selesai ceritanya. Setelah Yesus naik ke perahu, ini orang yang kerasukan roh jahat itu minta agar dia dapat mengikutinya. Pengen ikut Yesus dia. Tadinya diisi roh jahat keluar, dia pengen ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. Tapi Yesus bilang apa? Namun Yesus tidak mengizinkannya. Gak usah. Yesus tetapi berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada teman-temanmu, dan ceritakan kepada mereka. Apa yang diceritakan? Betapa besar apa yang telah Tuhan perbuat. Wow. Betapa mahalnya itu karya penebusan satu orang. Betapa berharganya saudara bisa selamat hari ini. Satu jiwa saudara. Kalau saya mau ceritain khotbah panjang lagi, aduh udahlah. Tentang bahkan satu talenta Tuhan bukain juga. Banyak orang menganggap satu talenta itu sedikit dan mereka cuma kubur. Dan tunggu kapan Tuhannya datang. Tapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita mengerjakan talenta yang Tuhan udah beri buat kita. Betapa mahalnya. Kalau saudara cek satu talenta itu berapa? 33 kilo emas kurang lebih. 33 kilo emas. Miliaran itu juga. Bukan hal kecil. Tapi cuma disimpan. Dan Tuhan bilang itu hamba yang malas dan jahat. Katanya. Orang yang cuman apa? Simpen aja. Dan di sini bilang apa? Kamu ceritain kepada mereka betapa besar yang telah Tuhan perbuat. Dan bagaimana dia telah berbelas kasihan kepadamu. Betapa kasihnya besar atas hidupmu. Kamu ceritain itu. Dan lalu ini yang menarik. Dia pergi. Ini baru bertobat loh hari itu. Hari itu juga dia jadi penginjil. Luar biasa. Dia tahu amanat agung yang Tuhan ngomong. Dan dia lakuin. Karena dia merasa betapa pengorbanan Yesus luar biasa dalam hidupnya. Dia lakuin tuh. Apa? Lalu dia pergi dan mulai bercerita. Yesus kan suruh dia cerita kan. Di mana? Dekapolis. Polis itu kota, makanya metropolis. Itu kota. Deka itu bahasa Indonesia dasa. 10. Jadi dekapolis itu 10 kota. Dia pergi dan mulai bercerita di 10 kota. Wow. Apa yang dia ceritakan? Betapa besar apa yang telah Yesus perbuat kepadanya. Dia rasain kasih karunia Tuhan. Grace begitu berharga. Dia gak bisa dapat itu. Lebih dari 10 miliar. Maka semua orang menjadi takjub. Dengar. Wow. Pergi ke 10 kota. Jadi gimana cara kita ngumpulin harta di surga? Saya bilang di surga nanti ada orang kaya, ada orang miskin loh. Sesuai dengan apa yang kalian kumpulkan. Apa harta yang berharga di surga? Bukan emas, perak dan ini semua. Tadi kita udah tahu yang paling berharga buat Tuhan adalah jiwa. The way you store up treasure in heaven. Cara saudara untuk bisa investasi harta di surga. Itu adalah by investing in getting people's there. Dengan cara menginvestasikan waktu kita, apa kita, kemauan kita. Dengan apa? Bawa orang-orang pergi ke sana. Diselamatkan intinya. Itulah yang Tuhan mau. Itulah amanat agung. Kalau saya balik lagi. Ini perintah luar biasa dari Tuhan. Jangan ambil sebagai satu yang berat lah. Betul. Harusnya saya nangis tuh kadang. Saya bilang aduh. Kasih karunia Tuhan, grace-nya luar biasa Tuhan buat saya. Tapi saya pengen bagiin orang nih. Kasihan tuh. Itu kayak Tuhan taruh dalam 3 bulan ini tiba-tiba. Wah. Sejak teman saya dari Amerika pulang. Saya bilang, wow. Duh investasi ya di surga. Karena investasi dia di bumi kayak udah semua. Apalagi. Udah bosen lah kayaknya hidup tuh boring. Semua udah tersedia, semua. Tapi ternyata ada ini. Kerjaan yang Tuhan kasih, mungkin kita lupa. The Great Commission, amanat agung itu. Dan prepare for the harvest. Hari-hari ini, saya bilang tadi. Kalau kita percaya ini akhir zaman. Kalau tadi orang Hamas mereka percaya akhir zaman ketika mereka bunuh orang Yahudi. Dan kalau saya percaya yang Alkitab bilang tadi. Kapan akhir zaman akan tiba kesudahannya? Ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia.
barulah tiba kesudahannya. Akan ada penuaian besar dulu. Makanya God's challenge to the church today menurut saya. Tuhan lagi tantang kita, gerejanya hari-hari ini. Apa? Kamu mau ikut gak dalam ini? Penuaian besar. Karena Tuhan bilang ada hujan awal, hujan akhir. Dan kita percaya kalau Tuhan curahkan Roh Kudusnya waktu di awal, sekali Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. 3.000 banyak gak? Lumayan lah banyak. Populasi dunia waktu itu berapa? Berapa persen 3.000 itu dibanding populasi dunia? Kalau sekarang berapa itu kira-kira? Dan ada hujan akhir yang akan dicurahkan jauh lebih luar biasa daripada itu katanya. Dan Tuhan bilang apa? Ladang itu sudah menguning siap untuk dituai. Teman saya yang di Amerika dia cuma bilang apa? Orang tuh lagi tunggu lu beritain Injil katanya. Cuma kita aja takut. Kita aja malas kadang. Atau kita gak berani. Dia bilang orang tuh semua lagi tunggu. Ladang itu udah menguning. Makanya saya tanya, pernah gak kamu gak dapet? Gak pernah selama 1,5 tahun tiap minggu tuh. Paling gak 1 jiwa dia dapat selama 1 jam. Memang sih setelah kita ngobrol panjang lebar ya. Beda culture, beda budaya. Di sini kita gak bisa lakuin seperti itu. Gak perlu juga kita lakukan seperti itu 1 jam kita punya target. Enggak, memang beda budayanya. Orang Amerika apa adanya, mereka gak mau ya gak mau. Mereka mau ya mau gitu. Tapi paling gak apa, pernah gak kita berfokus lah untuk investasi harta di surga? Intinya itu yang saya mau bagikan buat saudara. Pernah gak sih kalau Tuhan bilang ladang udah nguning siap untuk dituai. Tapi Yesus juga tahu loh. Apa? Tuaian tuh banyak katanya. Tapi apa? Yang mau kerja cuma sedikit. Pekerjanya sedikit. Tuaian memang banyak. Tapi ini kabar baiknya nih. Luar biasa ayat berikutnya kemudian bilang, kalau gitu gimana? Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Minta ke Tuhan. Saya lagi minta hari-hari ini. Kenapa saya khotbah ini? Saya lagi minta ke Tuhan tiap hari. Tuhan, ini udah mau akhir zaman. Injil harus diberitakan. Dan itu sebuah amanat agung, bukan diterima sebuah beban. Tapi ini satu privilege. Tuhan, biarkan impartasi ini bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Tadi di IHS 3 kali saya khotbah tentang ini juga. Saya bilang, bisa gak ya? Untuk orang bisa ngalamin, kok aku pengen cerita ke orang ya. Minta ke Tuhan katanya. Kepada Tuhan yang punya tuaian. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Supaya dia kirim orang-orang yang mau Injil. Saya minta itu ke Tuhan. Dan saya baca ternyata tahun ini ada satu kegerakan luar biasa. Ini exciting sekali. Amsterdam 2023. Mungkin saudara gak tahu. Ini baru ngumpul di bulan Juni kemarin, tanggal 21 sampai 24. Ini kumpulnya di mana? Di Stadion Olimpiade. Olympic Stadium di Amsterdam. Ini satu pertemuan besar di dunia. Mereka kumpul ini, Amsterdam 2023. Temanya adalah everyone, semua orang. Kenapa? Mereka ambil bahwa dari ini, Markus 16 ayat 15. Dibilang apa? Go, pergilah katanya. Pergilah ke seluruh dunia. Dan beritakanlah kabar, good news, kasih karunia. Kabar baik Injil itu to everyone. Bahkan terjemahan Alkitab yang bahasa Inggris yang lain lebih sadis lagi. Ada yang diterjemahkan to every creature katanya. Kepada semua makhluk. Kalau saudara tahu, itu lebih sadis lagi. Pergi, beritakan kepada semua, every creature. Dan ini yang kemarin diambil di Amsterdam. Dan mereka punya visi jadinya apa? Reaching everyone requires everyone. Untuk kita bisa menjangkau semua orang, dibutuhkan semua orang. Yang mau. Karena yang kita mau jangkau semua orang. Makanya dibutuhkan semua orang. Terus apa? Dipercaya bahwa ini adalah a new era of evangelism is dawning. Ini adalah era baru untuk penginjilan itu sedang terbit. Kenapa? Nah ini visi. Ini cara kerja mereka. Saya lihat, wow luar biasa ini. Mereka mengkolaborasikan believers, orang percaya di seluruh dunia tentang amanat agung ini. Kemudian mereka udah mencanangkan pakai cara-cara yang inovatif. Saya yakin bahwa COVID adalah bagian dari rencana Tuhan terhadap penginjilan di dunia. Saudara setuju? Dengan COVID semua orang melek yang namanya Zoom. Tahu yang namanya YouTube. Ke gereja nontonnya di YouTube. Sampai mama saya juga tahu YouTube, umur 70 tahun lebih. Bisa lihat YouTube. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan COVID. Untuk ini.
Jadi di sini dibilang untuk pakai cara-cara yang inovasi. Dengan cara yang baru penginjilan. Bukan kayak waktu zaman Kisah Rasul. Mereka pergi kayak Paulus beritain Injil. Perjalanan misi ke-1, misi kedua. Sekarang lebih canggih lagi. Jadi bisa ini untuk terjadi. Dan apa? Experience the power of the Holy Spirit. Rasakan itu kuasa dari Roh Kudus. Karena ini hujan akhir lagi dicurahkan. Saya percaya. Dan apa? Inspire you to have a greater vision of God's heart. Bisa gak kita tangkap hatinya Tuhan tuh apa sih? Hati Bapa di surga sampai berani tuker anaknya. Masa saudara ya udah terima itu. Terbesar kok gak ngerasa itu. Gitu visinya. Dan ini yang paling luar biasa, mereka punya visi apa? Jadi ini didapat oleh banyak hamba-hamba Tuhan dan nabi-nabi Tuhan lah. Yang pokoknya yang sering doa deket Tuhan apa segala. Akhirnya mereka bikin sebuah visi ini. Buat saya visinya luar biasa. Visinya adalah that every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ. Bahwa setiap orang di dunia itu akan bertemu secara otentik dengan Yesus Kristus. Through the power and the presence of the Holy Spirit. Melalui kuasa dan perjumpaan kehadiran dari Roh Kudus. Dan ini yang menarik. By Pentecost 2033. Sekarang tahun 2022. Kenapa visinya 2023? Nah kenapa visinya itu ya? Tahu gak kenapa? Jadi mereka punya visi ini dekade hujan akhir. 10 tahun sampai 2033. Injil, kapan tadi di end of the world? Kalau Injil gak diberitakan, kalau menurut saya gak akan datang. Kalau menurut saya. Dan kapan ini? Kenapa 2033? Kapan gereja lahir? Kapan kita disebut Kristen? Di Antioquia. Kapan kira-kira? Inilah dekadenya. Kenapa? Karena dipercaya 2033. Dunia kita akan merayakan 2000 tahun ulang tahun gereja. Yesus mati umur 30-an. Kalau Yesus lahir umur 0, kita percaya aja pokoknya itu kan kalender Masehi lah. Ya terlepas dari pengajaran ini. 3 apa ya udahlah simple aja lah. Yang didapat dari mereka ini, kegerakan ini. 2033, berarti tahun 33 Yesus mati. Bangkit, naik ke surga. Dan disitulah gereja muncul. Jadi tahun 2033 itu ulang tahun. Gereja ke 2000 tahun. Kalau hujan awal dicurahkan waktu itu. Tahun 33 juga. Sebelum Yesus mati kan? Setelah Yesus mati 50 hari. Iya. Berarti ini perayaan 2000 tahun. Hujan awal, hujan akhir. 10 tahun dekade terakhir. Ini akan ada kegerakan. Kenapa kita rayakan katanya 2000 tahun anniversary dari gereja. Dari kematian, kebangkitan Yesus dan dari turunnya Roh Kudus. Itulah yang terjadi. In 2033, the world will celebrate the 2000-year anniversary of Christ's crucifixion, resurrection, and the birth of the church on the day of Pentecost. We believe the decade leading up to 2033 will be a defining decade. He's not coming back for a weak church. A decade in which it is possible for every person on earth Sebelum Yesus to hear the datang, gospel. Injil harus To all diberitakan. those who receive him, who believe in his name, Dan inilah dekade yang paling krusial. Menjelang apa? Ulang Amsterdam tahun 2023 is the starting Pentakosta point for disurakan 2000 this tahun. decade of unprecedented Dan kemarin evangelism. kumpul ini seluruh dunia di Amsterdam. we have hope in Christ. We have something to offer people. A new day, a new kingdom, a new world. Collaborate with believers from around the Dan world mereka about the berkolaborasi semua orang percaya di innovate new seluruh dunia. ways to reach more Mereka people with pikirkan the dengan cara yang gospel. inovasi untuk bisa Experience the menginjili dalam power 10 of tahun the ini. Holy Spirit. Dan apa mereka percaya Roh Kudus Inspire akan you to have a dicurahkan lebih greater lagi. vision of Sehingga God's orang apa heart for the berani world. katanya kayak Paulus, kayak Petrus. Waktu Roh Kudus tuh Surely God's greater works are being done in this day. If you believe it, say dan amen. menyambut Yesus datang, Injil harus diberitakan katanya. Seluruh dunia. All with Itu yang one Alkitab bilang. audacious goal. Take the news of Dan ada Jesus cuma to satu goal, every yaitu person apa? on earth. Kabar cerita tentang Yesus Reaching didengar oleh everyone setiap orang di seluruh requires dunia. everyone. Dan itu dibutuhkan semua orang. And then he told them,
Go into Markus all 16 the ayat world 15 bilang apa? and preach Pergi the good news to ke everyone. seluruh dunia dan beritakan kabar Not baik just ini kepada every semua people orang. group or every country, Bukan but cuma every person on people earth. group atau negara, A new era tapi of semua orang. evangelism is Dan dawn. diyakini a new era Will of you join us? evangelism is dawning. Sedang terbit satu era penginjilan luar biasa. Register today at Amsterdam2023.com. Saya ikuti ini berapa di internet. Waduh, exciting banget betul. Hidup itu lebih greget lah gitu rasanya. Wow, buat saya. Dan ini disupport oleh hampir seluruh dunia. Banyak kegerakan-kegerakan. Evangelism Explosion ada di sini. Planet Shakers, ini salah satu motor paling utamanya di Australia ini. Planet Shakers, CBN, GATV, The Chosen kalau saudara tahu. Itu mereka ikut juga kemarin di situ. Oral Roberts, Billy Graham ini. Apa Global Evangelism, Power 21. Ini Assembly of God, apa semua. Seluruh dunia berkolaborasi untuk ini. Dan yang luar biasa, tahukah saudara, tahun depan 2024 di mana? Wow, saya datang pasti. Catat tanggalnya kasar. Ini masa penginjilan luar biasa, saya yakin ini. Seluruh dunia loh ini. Mereka percaya ini hujan air. 10 tahun ini kesempatan. 10 tahun ini. Perang boleh jalan, itu tanda akhir zaman. Tapi kan ada tanda yang lain. Buat saya ini tanda otentik. Dan siapa yang mau pergi kira-kira? Saya percaya nubuatan Yoel akan segera digenapi. Sedang terjadi. Lucu nih kalau dilihat ya. Ini Yoel nubuatannya dikutip sama Kisah Rasul. Kalau kutipan itu biasanya harus persis lah ya. Mengutip Alkitab nggak boleh salah ya. Tapi kalau dilihat ada sedikit perbedaan. Memang di sini bilang in the last days. Hari-hari terakhir. Apa yang akan terjadi? Kalau kita yakin ini akhir zaman, ini pada hari-hari terakhir, Tuhan bilang apa? Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Semua orang. Sekarang kalau Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, siapa yang bisa bikin ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus? Buat saya ini sebuah janji luar biasa. Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Memang ada orang yang mau terima, ada orang yang gak mau terima. Tapi kalau dibilang kan semua orang. Berarti semua orang berpotensi untuk mereka bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau mereka mau terima Roh Kudus. Karena di akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Ayatnya bilang. Berarti semua orang punya kesempatan. Dicurahkan tapi mau terima apa enggak tergantung orangnya. Berarti orang punya kesempatan untuk terima Yesus. Itulah makanya kemarin di Amsterdam dibilang kayak gitu. Semua orang Tuhan akan kasih kesempatan. Apalagi dengan kayak beginilah gitu. Terus apalagi? Roh Kudus akan dicurahkan. Ini hujan air. Memang di akhir zaman. Kemudian your sons and daughter will prophesy. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah ini yang beda sedikit. Kalau di sini mulai dari old man dulu, baru young man. Tapi kenapa kalau di Kisah Rasul, young man dulu, baru old man? Salah kutip Kisah Rasul? Gak mungkin Alkitab salah. Apakah ada tujuan? Pasti punya meaning, betul gak? Alkitab pasti punya tujuan. Kenapa begitu? Ya simpel aja, apa artinya? Ya kalau saya lihat gitu. Kalau di Yoel dibilangnya, anakmu laki-laki, setelah itu orang-orang tua dulu, yang akan dapat mimpi, setelah itu baru anak-anak muda. Tetapi ternyata di akhir zaman ini, anak muda akan nyusul orang tua. Waktu Roh Kudus dicurahkan, ke anak muda dulu lah sepertinya. Itu yang akan jadi duluan, baru setelah itu orang tua akan dapat mimpi. Makanya saya percaya, kegerakan 10 tahun ke depan, siapa yang akan pergi? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda katanya. Buat saya antara kabar baik, bukan kabar baik ya, kabar yang menyenangkan dan kurang juga. Sampai agak sedih saya sempat doa Tuhan. Masalahnya Tuhan, saya ini udah ABG, aku baru gocap. Udah bukan muda lagi. Kalau Tuhan pakai anak-anak muda, kan aku udah gocap nih. Januari nanti tahun 74 saya ya tahun depan 2024 pas gocap, aku baru gocap. Aduh. Saya bilang, tapi Tuhan ingetin lagi.
Anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak panah itulah anak muda. Tapi anak panah, apa yang bisa dilakukan oleh anak panah? Banyak. Tapi anak panah gak bisa terbang sendiri kan. Jadi itu cuma seperti potensi. Tapi siapa yang bisa terbangin itu anak-anak panah? Kata Tuhan. Makanya seperti anak panah di tangan pahlawan. Kitalah pahlawannya. Paling enggak Tuhan bilang kamu tuh pahlawannya. Kenapa? Kamu punya anak muda. Saya bilang tadi saya punya anak SMA ini 2. Sekarang lagi, aduh. Saya aja sampai kayak merinding. Gila-gilanya buat Tuhan. Pelayanan hampir tiap minggu. Terus ini anak yang cewek baru bilang kemarin. Sebelum saya pergi dia bilang apa? Dedi, aku kayak mimpi ya Tuhan suruh aku nginjili 2 orang di sekolah katanya. Oh ya, siapa? Si ini sama si ini. Yang satu itu apa? Orang paling bodoh, orang paling nakal di sekolah. Nah kata dia, kenapa? Broken home. Orang tuanya cerai. Jadi anak yang rebellion. Oh pokoknya nakal, bikin masalah, paling bodoh, nilainya paling hancur. Tapi Tuhan suruh aku itu katanya. Yang cewek ini. Tapi kan cowok, terus gimana? Kemarin dia cerita lagi. Ya aku coba dah deketin dia. Wih baru dideketin dia bilang. Apa yang lu udah pergi sana katanya. Dibentak. Dia pergi. Sampai aku pengen nangis katanya. Tapi saya bilang apa? Gak apa-apa. Ditolak hal biasa. Tapi kalau kamu dapetin dari Tuhan. Lakuin terus lah. Lakuin terus. Dan anak yang cewek saya ini memang unik lah. Luar biasa. Kemarin kita sempat ke Taiwan waktu itu. Dia selalu bilang apa? Kalau aku minta Tuhan pasti jawab katanya. Buat saya anak bisa punya iman kayak gitu luar biasa. Kenapa? Satu kali dia pas itu mau pakai softland hilang sebelah. Buat saya marah besar. Kasarnya gini, kita lagi di luar negeri, lu punya softland jaga yang bener dong. Hilang sebelah gimana? Mau beli softland di mana? Itu minus sama silinder. Jadi nggak bisa beli sembarangan, ya harus bikin. Nah ini di luar negeri. Saya bilang mana? Saya suruh istri saya coba cari. Istri saya cari di kotaknya, di apa, di tas, di ini, di hotel semua. Cari. Nggak ketemu. Akhirnya apa? Dia pakai softland sebelah. Hari itu jalan. Nggak ketemu lah. Tapi pas di bis ya, dia bilang ke saya. Dedi, aku yakin. Nanti di hotel, itu softlandnya bakal ada. Dalam hati saya, ya ini cuman. Sejujurnya, lu jangan ngomong itulah. Kasarnya saya aja udah lagi marah itu. Kenapa? Istri saya udah cari juga semua. Nanti di hotel pasti ada. Nah, sekali sampai hotel bongkar tuh. Kan? Tempat softland dia buka. Ada softlandnya sebelah. Istri saya periksa semua loh. Gak ada. Saya sampai bingung. Wow. Ini mujizat apa nih kayak gini. Saya sampai, Jadi saya lihat apa? Nah kita ini seperti apa? Generasi pendahulu itu mengarahkan pemuda ke jalan yang ditunjuk Tuhan. Kita justru yang sasaran kita target. Tadi orang tua akan dapat mimpi, dreams. Apa sih mimpi kita? Kan selalu ditanya gitu, what's your dream? Kalau mimpi saya pengen itu terjadi. Saya tinggal arahin anak saya yang muda ke situ. Untuk itu terjadi. Sekarang saya asah dulu. Pertajam. Bikin bagus bulunya. Supaya apa? Bisa terbang lebih jauh. Bisa nancep lebih dalam. Kemudian apa? Kita arahin. Jadi apa? Kita dipentingkan juga di akhir zaman ini intinya. Cuman memang nanti akan kerjain 10 tahun ini apa? Anak-anak muda. Akan jadi luar biasa. Saya bilang. Dan tahukah saudara kehidupan kita sebetulnya apa sih? Kita live a life katanya. That recognize. Kita harus sadar. Kehidupan ini tentang apa? Heaven and hell are at war. Setiap hari dalam kehidupan ini sebetulnya peperangan antara surga dan neraka. Ngapain perang apa? Cari member. Neraka cari member. Surga juga cari member. Jadi kita ada dalam sebuah peperangan. Medan pertempuran. Dan kalau medan pertempuran, ini Tuhan mulai bukakan nih ke saya. Berarti kalau perang butuh senjata kan. Ya namanya perang kan. Kita ada dalam peperangan. Kita di pihak surga. Kita perang dengan iblis. Orang-orang yang lagi pengen narik semua jiwa masuk neraka. Kita pengen tarik mereka masuk surga. Berarti perang butuh senjata.
Saya tanya Tuhan, senjatanya apa Tuhan? Tuhan bukain ini senjata luar biasa loh. Those that win soul must believe the power of the gospel. Oh, saya bilang, kasih karunia Tuhan, pengajaran grace, itulah senjata kita. Kenapa Tuhan kasih? Apa tujuan grace itu kita ngerti. Bukan buat kita nikmati Tuhan. Bukan hanya itu oke. Tapi saudara tahu gak katanya? The gospel is the God's power to save the believers katanya. Demikianlah aku ingin sekali memberitakan Injil kepadamu juga yang ada di Roma. Ini Paulus ngomong nih. Dia tuh buka tulisan di Roma 1. Aku pengen ke Roma loh. Kenapa? Sebab aku gak malu untuk beritain Injil Kristus ke sana. Kenapa katanya? Karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Keren banget ini. Waktu saya ngerti. The power of God into salvation. Kuasanya Tuhan, senjatanya untuk memenangkan jiwa, untuk keselamatan. Apa itu? Kabar baik, good news, kasih karunia Tuhan. Kita tahu, condemnation tidak mungkin menyelamatkan. Tapi kabar anugerah itulah yang menyelamatkan. Itulah. Dan itulah kuasa Tuhan katanya. Injil adalah the power of God into salvation. Buat saya, wow. Saya punya itu, saya pakai itu. Kita kasih itu. Makanya Paulus bilang, luar biasa lah. Dia bilang ini, a soul winner for Jesus. Kalau saya lihat Paulus, kenapa dia mau habis-habisan? Di Korintus 9 ayat 2 dia bilang apa? Kepada semua orang, aku telah menjadi segala sesuatu. Supaya sedapat mungkin aku menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Bahasa Indonesianya ribet. Gitu. Terjemahan baru ribet, IMB juga ribet juga. Gitu. Bahasa Inggrisnya lebih keren, lebih jelas. Dibilang apa istilahnya gini lah. I am made all things to all men. Saya ini bikin atau lakukan apa aja lah. Segala sesuatu lah. Whatever. Kepada siapa? Kepada semua orang. Jadi intinya apa? Paulus bilang, aku habis-habisan pokoknya. Lakuin apapun yang aku bisa kepada semua orang. Itu bahasanya kurang lebih gitulah. Supaya apa? Habis-habisan. That I might by all means save some. Supaya mungkin aku bisa nyelamatin cuma beberapa orang aja dari itu. Tapi aku habis-habisan fokusnya katanya. Lakuin apa aja deh yang aku bisa lakuin katanya. All things. Kepada all men. Kepada semua orang. Supaya mungkin ada beberapa yang bisa selamat. Itu yang Paulus bilang tuh. Dan aku melakukan semua ini. Karena apa? Karena Injil. Why? Kenapa dia mau? Saya juga malu dulu. Kenapa setiap kali dengar tentang itu saya. Capek lagi suruh nginjil. Amanat Agung. Capek. Tapi sebetulnya kalau kita ngerti. Paulus bilang aku melakukan semua ini karena Injil. Supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya bersamamu. Aduh bahasa Indonesia ini kurang itu. Dibilang and I do all things. Aku lakukan apapun semuanya. For the gospel sake. Demi Injil itu. Demi Injil katanya. That I may be a joint partaker thereof. Supaya aku bisa jadi teman sekerja sepertinya dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan udah kasih anaknya yang paling berharga. Demi jiwa-jiwa. Sekarang kita sudah terima sesuatu itu. Keselamatan yang paling berharga. Dan yang Tuhan bilang adalah. Pergilah. Jadikan toh temenmu itu. Jadikan lo itu. Ayo dong. Kamu cuma mau kumpul-kumpul nikmati. Pergilah. Kasih tahulah itu orang. Dan Paulus bilang aku mau. Lakukan apapun juga kepada semua orang. Supaya aku jadi teman sekerja Kristus. Untuk memenangkan banyak jiwa tuh. Saya harap impartasinya sudah bisa dapat. Dan, nah ini, saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya anak buah dulu di majalah Get Fresh. Kan dulu ada majalah Get Fresh, majalah anak muda. 10 tahun saya bikin itu. Dan ada salah satu anak buah saya ini bagian marketing. Dan saya sering ajak dia keliling. Karena apa? Selain jualan, ya nawar-nawarin majalah itu kemana-mana. Kita sekalian pelayanan.
dari ini ke sana apa segala. Dan dia cerita, itu hati misinya seperti terimpartasi lah kata dia. Saya dapetin dari Koko lah katanya. Dan ini sekarang saya ketemu lagi nih setelah lama, itu terakhir tahun 2010, berarti ini udah 14 tahun, hampir 13 tahun. Udah gak pernah ketemu lagi, dia orang Makassar soalnya. Udah bubar Jifred 2010, udah bubar. Dan waktu ketemu lagi dia cerita banyak ke saya. Saya tanya apa sih yang kamu lakuin? Dan buat saya itu wow banget. Sama kayak teman saya yang dari Amerika, malu saya. Saya ketemu ini juga, aduh. Gak bisa, saya cuma diem aja, saya bilang. Dia apa sekarang? Dia bukan punya ya, dapat donatur lah gitu. Mobil kayak gini nih. Mobilnya sama dia dimodifikasi. Ini Pajero, dibikin apa? Dibikin ini buat jadi platform. Buat jadi ini nih, kayak gini. Jadi dia modifikasi ini. Terus bisa jadi tempat tinggal juga kalau nggak ada hotelnya. Nah, ini truk kita bisa konser mobile. Kalau nggak ada tempat tinggal, kita punya tenda, tidurnya di tendanya, atas. ya bisa muat 3 orang. Kalau nggak ada hotel jadi bisa tidur. Kalau masuk hutan misalnya, yang nggak kenal bisa tinggal gitu, nyalain lagi lampunya cuma sebentar gitu. Jadi ini tuh kayak gini tuh, dia bisa buka, dalamnya ada perlengkapan lengkap, ditutup, ininya dibuka dan jadi stand kayak gini. Dan dia lakuin ini dari desa ke desa. Hampir setiap malam dibikin kayak begini. Perlu genset, dia ada genset ininya. Speaker, dia ada speaker juga. Platform dia juga ada ini. Buat ini mimbar apa segala lah itu. Podiumnya ada semua, bisa itu. Kemudian besoknya dia jalan lagi. Dia pergi lagi, dia jalan lagi, dia jalan lagi. Buat saya, wow. Luar biasa ya. Tuh lihat kayak gini. Orang puluhan, mungkin bisa ratusan sih. Siapa mau terima Yesus, gak pernah denger Injil. Dikasih kabar baik Injil. Mereka mau datang dan mau denger tuh. Saya bilang, wow, luar biasa ya. Lihat ini berapa banyak nih. Orang-orang di kampung pada pakai begini. Ini daerah NTT, Nusa Tenggara. Jadi dia pergi, ini mobilnya tuh bisa jadi ini, ada speaker segala macam. Dan terakhir, tahun ini dia dapat kapal. Sekarang apa? Mobilnya dimasukin, dinaikin ke kapal. Sekarang boleh dimatiin, ini agak panjang. Luar biasa, saya lihat. Kemarin ini sempat dia baru share loh, dia ada di Kepulauan Nias sekarang. Kenapa? Karena Nias itu paling sedikit kekristenan, 0,02% yang dengar Injil, yang Kristen. Dan Kepulauan Nias banyak, kayak Pulau Seribu gitu. Jadi dia pergi dari pulau ke pulau. Mobil dinaikin. Di pulau itu nggak ada dermaga, nggak ada kapal yang ke situ juga. Nah ini kapal bisa jangkau itu. Mobilnya naik ke kapal. Turun, pergi lagi dari ke desa-desa. Tuh, ini turun. 4x4, anti selip. Bawa anak-anak muda. Mari, siapa yang mau ikut, ikut. Island Mission. Tuh, ini perlengkapan dalam mobil. Tinggal dibuka semua, udah lengkap di situ. Tuh anak yang pakai kacamata hitam. IFGF Beniwan. Ini kapalnya dapat sumbangan dari IFGF Los Angeles. Salah satu jemaatnya yang punya Ultra Jaya. Dia yang cerita semua jadinya saya tahu kan. Dia nyumbang 30M tahun ini. Makanya dibeliin kapal. Kemarin bikin Island Mission ke Riau. Sekarang dia masih ada Riau. Dia send ke saya, dia pergi dari sini ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Pemain musik bisa maju. Wow. Buat saya gini. Banyak yang harus dikerjain. Banyak yang harus dibuat. Bukan cuma sekedar kita nikmati anugerah Tuhan. Dan menantikan kedatangan Tuhan. Tapi saya mau kita mempercepat juga kedatangan Tuhan itu. Dan ini, ada satu kalimat bagus saya tutup dengan ini. Those that win souls. Mereka yang memenangkan jiwa. Menurut kitab Amsal. Amsal ini adalah orang yang berhikmat nih.
Dibilang apa? And he who is wise win soul. Dan mereka yang berhikmat, mereka mau untuk memenangkan jiwa. Kenapa? Saya katakan, hidup cuma sekali. Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Di surga ada orang kaya dan miskin tergantung dengan harta yang kita kumpulkan. Harta apa yang paling berharga di surga? Adalah jiwa-jiwa. Saudara masih hidup hari ini, saudara bisa investasi untuk harta saudara di surga. Hidup cuma sekali loh. Jadi ini adalah bukan sebuah burden, bukan sebuah beban. Kalau saudara masih nganggap, amanat agung sebuah beban, mungkin saudara perlu lebih ngerti lagi tentang grace. Sorry. Kalau saudara ngerasa kasih karunia Tuhan begitu berharga buat kita, pasti saudara mau kasih tahu orang dong. Kalau saudara tahu baku teh paling enak, saudara pengen cerita kok. Kalau saudara tahu dokter paling pinter, paling bagus, kita mau cerita kok. Dan saya kasih tahu apa? Tuhan bilang, jangan kumpulkan harta di bumi. Tapi kumpulkan harta di surga. Jiwa. Dan ini satu lagi yang luar biasa. Kenapa sih kita kumpulkan itu? Kenapa kita mau lakukan itu? Bukan karena keharusan, bukan karena kewajiban. Tapi karena apa? God's love the lost. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi orang-orang yang terhilang. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tuhan tanya, mau gak kamu melakukan apa yang aku suka? Karena Tuhan mengasihi orang yang terhilang. Kita mengasihi gak orang terhilang? Terus apa? Dan dia has made plan to save them through the gospel. Dan dia punya plan untuk menyelamatkan mereka melalui kabar baik Injil. Dan Injil itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Untuk menyelamatkan, jelas di situ bilang, unto salvation. Untuk urusan keselamatan, kita udah punya senjatanya. Kabar baik Injil Grace itu. Tinggal dipakai. Dan ini satu kalimat. Kalau Yesus datang dari surga, dia tahu seperti apa suasana surga. Banyak orang sih memang pergi ke surga dan ini dan itu. Cuman yang saya tahu apa yang Yesus bilang tentang surga. Ini ayat yang terakhir. Lukas 15. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena seorang berdosa yang bertobat. Satu orang bertobat, surga ada sukacita. Melebihi sukacita karena 99 orang benar. Siapa orang benar di sini? Saya termasuk orang benar. Kita orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Kita orang benar, the righteous. Dan ayatnya bilang apa? Melebihi 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa yang hari ini kita lakukan di sini, ada sukacita di surga. Amin. Kita muji Tuhan, kita nyembah Tuhan. Kita datang ke gereja, kita berkorban, datang di waktu ini. Kita nyembah, puji Tuhan. Saya yakin surga bersukacita. Tapi tahukah saudara, surga bisa lebih lagi bersukacita daripada apa yang kita lakukan hari ini. 99 orang benar kumpul yang udah gak butuh pertobatan lagi. Surga bisa lebih bersukacita. Bahasa Inggrisnya keren. Mundur. Nah, there is more joy in heaven. Kalau buat saya, kalau kita punya orang yang kita kasihi, pasti kita pengen memberi sesuatu lah ya. Istri saya suka spiko, makanya Bu Lili tanya mau bawa apa? Spiko mau. Saya bilang kenapa? Istri saya suka, nanti saya bawa ke Bandung. Kita mengasihi orang yang kita kasihi, kita berusaha memberi apa yang dia suka. Kalau saudara bilang bahwa saudara mengasihi Yesus, apa yang paling Yesus suka? Sudahkah kita kasih itu? Bahkan bukan cuma itu. Tuhan bilang apa? Harta di surga itu. Harta yang kekal. Kapan kita kumpulkannya? Sekarang. Sekarang. Bersyukur Tuhan Yesus belum datang. Amin. Masih punya kesempatan untuk kita kumpulin harta di surga.
Jangan pikir saudara kalau kayak gitu saudara pengen sana. Sama aja kayak orang teman saya jadi cerita. Gua sih masuk surga aja udah kamsyah, ban-ban kamsyah katanya. Urusan itu semua reward apa segala. Aduh gua mah gak pikirin lah ban-ban kamsyah bisa masuk surga juga. Jangan sampai itu terjadi buat kita nanti. Karena ternyata di surga ada kaya ada miskin. Berdasarkan jiwa yang saudara kumpulin loh. Bukan pressure saya bilang. Tapi saya harap ini datang dari hati lah. Kenapa? Lihat ini. Surga bisa begitu bersuka cita katanya more joy. Over one lost sinner. Who repents and return. Ketika ada satu orang yang berdosa. Berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Then over the 99 who are righteous. Daripada 99 orang benar. And heaven straight away. Yang udah gak perlu lagi pertobatan. Apa visi kita? Hidup ini. Mau bikin surga lebih bersukacita? Buat saya janji ke Tuhan. 3 bulan ini Tuhan kasih ini firman. Dengan ketemu orang-orang yang Tuhan kirim tuh. Saya ketemu dengan itu orang dari Amerika 7 tahun. Gak pulang tiba-tiba bisa ketemu ngobrol. Buat saya tergebok lah gitu. Saya ketemu dengan teman saya itu yang tadi Island Mission. Saya bilang, wah. Memang saya khotbah tiap minggu. Tapi kemudian Tuhan bilang, 99 mendatangkan sukacita di surga. Tapi tahukah kamu kata Yesus? Yesus yang punya surga dia ngerti. Akan ada more joy. Kalau kita bisa bawa satu jiwa. Saya berharap minggu-minggu ke depan. Tuhan bisa lebih bersukacita lagi ketika kita kumpul hari Minggu di sini. Amin. Ketika kita bisa bawa orang. Apa yang bikin gereja penuh tuh? Tadi diskusi banyak orang ya, saya bilang. Sampai Pak Sampurno sampai minta handphone saya. Dia bilang, Pak, ini udah 6 bulan saya dapetin. Saya udah ngomong ke Pak Yusak. Gak dijawab itu. Yang Bapak bilang ini yang saya dapat Pak katanya. Udah 6 bulan ini yang saya mau. Dan kalau itu dilakukan, gereja penuh tuh. Gereja penuh. Intinya apa? Winning soul for Christ. Kita kasih punya senjata grace itu. Pakai. Orang lagi tunggu untuk kabar baik itu kita beritakan. Dan kita kasih apa yang Tuhan suka. Biar ada sukacita di surga. More joy. Lebih bersukacita lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk sesuatu yang begitu berharga yang kau berikan bagi kami. Tidak ternilai. Kasih karuniamu keselamatan melalui Yesus. Anakmu yang tunggal satu-satunya. Terima kasih untuk keselamatan yang kami sudah terima. Tapi hari ini aku sungguh berdoa Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapatkan hati Bapa sendiri. Kalau Bapa mau memberikan anaknya yang tunggal demi kami. Kalau kami udah terima harta yang paling berharga itu. Keselamatan kekal. Dan kau lagi cari mitra di akhir zaman ini Tuhan. Dekade ini aku tahu akan ada kegerakan luar biasa. Hujan akhir sedang dicurahkan Tuhan. Kami mau terlibat di situ. Kami mau berpartner dengan Engkau Tuhan. Aku sungguh berdoa Tuhan biar amanat agung ini bukan jadi sebuah beban buat kami Tuhan. Tapi ini satu kerinduan dari hati kami yang mengasihi Engkau. Karena kami mengasihi Engkau, kami tahu apa yang Kau suka. Kami mau kasih itu buat Engkau Tuhan. Biar ada sukacita di surga. Setiap hari more joy. Itu yang aku mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu yang dengar di sini. Terima kasih untuk the good news, the gospel. Sudah kami terima Tuhan. Tapi aku sungguh berdoa Tuhan biar setiap kami bisa nangkap isi hati Tuhan ini. Biar kami mau kerjakan Tuhan keselamatan kami. Kerjakan apa yang sudah kami terima keselamatan itu. Kami mau kumpulkan harta di surga. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Kami tahu hujan akhir sedang terjadi hari-hari ini.
Kekuatan kami datang dari Roh Kudus. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Because it's the power of God into salvation, unto salvation. Buat keselamatan itu. Kabar keselamatan, kabar baik Injil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Amin. Mari berdoa.